Dari 2018 sampai sebelum memutuskan untuk jelajah Nusantara. Ya. Kat. Ada suara kucing pula lagi. Halo guys, selamat malam, selamat datang kembali di channel Aska Muhammad. Hari ini kita ada podcast yang spesial dengan salah satu rider di Indonesia. Kali ini dia mau keliling Indonesia, dia mau solo riding keliling Indonesia selama 1 tahun. Jadi sekarang saya mau jemput ke dekat sini, SPBU terdekat. Nanti kita bawa dia ke studio kita mau podcast. Ya, ini udah ready. Ya, sudah ready. Oke, nanti kita sambung lagi. Bye-bye. Guys, kita masih nunggu Om Daeng. Kita ada di SPBU Dunkin, tempat biasa kumpul kalau misalnya kita mau San Mori. Jadi saya suruh kemari, tapi belum nyampe. Kita tunggu aja ya. Kita langsung. Boleh. Ya. Om Daeng, Biasanya lihat di YouTube nih. Udah nyampe sini. nyampe di sini ya. Sampai juga. Aduh. Ketemu. Halo Mas. Halo guys, selamat datang kembali di channel Aska Muhammad. Dan kali ini seperti tadi waktu opening saya buka, saya jemput Om Daeng dan sekarang sudah hadir di tempat kita apa adanya ini. Satu lagi mungkin kalau saya ya, bagi saya pribadi, Indonesia Solo Rider. Jadi mungkin kita udah punya banyak Indonesia Solo Rider dan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan akan ada lagi Indonesia Solo Rider. Jadi di sini sudah hadir Om Daeng. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Om. Sehat. Jadi per hari ini Om Daeng sudah nyampe di Medan. Jadi sudah menyelesaikan perjalanan kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan itu berapa kilo kemarin Om? Sudah hampir 6.000 kilo lah dari 6.000 Lumajang. ya? 6.000. Jadi Om Daeng ini kalau sejarahnya saya sendiri juga hanya pantau-pantau dan follow di Instagram. Taunya juga dari sosial media. Kemudian saya follow dan juga kemudian alhamdulillah nggak berapa lama kemudian di follow back sama Om Daeng. Dan ya hanya sebatas itu, pantau-pantau. Dan kemarin Om Daeng buat suatu pengumuman bahwasannya beliau akan jalan keliling Indonesia selama 1 tahun. Yep. Luar biasa, selama 1 tahun menggunakan Yamaha X-Max. Jadi Om Daeng ini dari Max Owner Lumajang. Yeah. Ya. Jadi Om, boleh diperkenalkan Om, kira-kira Om? Iya. Om Daeng ini. Saya Daeng
Anca ya, namanya Daeng Anca. Jadi Daeng itu karena saya asalnya lahirnya dari Makassar, jadi ada kata-kata Daeng. Daeng sebenarnya kalau di Jawa ya, emas lah ya. Artinya emas. Jadi kalau nama asli saya Daeng Anca. Anca, jadi emas Anca lah gitu. Saya kebetulan sudah berkeluarga juga dan punya anak 2. Nah kebetulan istri saya itu asli Lumajang, jadi saya domisilinya di Lumajang kayak gitu. Anak 2, istri 1 kan? Insya Allah masih 1. Masih 1. Siap. Istri 1, masih 1. Iya. Kemudian jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat Om Daeng di postingannya itu selalu misterius ya. Jadi selalu pakai helm, nggak kelihatan muka, kemudian mungkin pakai masker. 1-2 yang mungkin kelihatan muka tapi Samar-samar. jauh samar-samar gitu. Jadi mungkin yang mau lihat muka aslinya Om Daeng bisa nonton di podcastnya kita nih. Jadi kenapa Om mesti bertema seperti itu? Gak ada alasan sih sebenarnya. Jadi apa ya? Pengennya awalnya kan biar orang itu mengenal sosoknya aja. Jadi Sosoknya. ya nggak perlu mengenal terlalu jauh atau mengerti tahu wajah saya, asal usul saya seperti apa. Jadi cuman pengennya orang itu tahu, oh ini Daeng Anca kayak gitu aja. Sebenarnya pengennya gitu aja, mengenal sosoknya aja, nggak perlu terlalu jauh kayak gitu. Sampai mengenal wajahnya dan lain-lain. Ya kayak karakternya Om Mobi gitu ya. Kalau misalnya di mobil, kemudian Jody Motovlog juga sempat misterius, tapi akhirnya nggak tahan juga. dia buka juga tuh helmnya. Nah, main motor udah lama Bu? Main motor baru saya. Motor dari tahun 2016 lah, di Fiction dulu. Cuman memang nggak masuk komunitas. Baru masuk komunitas itu 2017-2018 lah. Baru masuk komunitas 2018. ya, Maxi Series. Berarti kurang lebih hampir sama sama saya sih. Oh, Saya ya? juga kurang lebih 2018 baru ambil X-Max. Langsung X-Max ya? Langsung X-Max. Tapi dulu sih udah main motor, tapi cuman dekat-dekat aja gitu. Tapi yang memang konsep touring, berkomunitas baru ini memang gitu. Siap. Dulu naik NMAX Om ya? Naik NMAX. Ada NMAX dulu, baru ke X-Max. Iya, NMAX itu mulai dari 2018. Iya, 2018 sampai 2020 kalau nggak salah. Kenapa X-Max Om? Ya sempet nyoba dulu sih kan. Itu nyoba punya teman, ternyata enak gitu. Posisi ridingnya asik. Ya sepertinya saya kan memang senang perjalanan jauh, jadi kayaknya mumpuni lah untuk perjalanan jauh, makanya saya beli X-Max gitu. Oke. Jadi dari 2018 sampai sekarang sebelum Jelajah Nusantara itu udah kemana aja Om? Jadi ada beberapa sih. Jadi Sulawesi juga udah kelar. Sulawesi udah kelar. Huruf K Om? Udah kelar? Kecuali Tenggara masih belum lunas. Nah, Sulawesi terus di tahun yang sama saya juga ke perbatasan Timur Leste waktu itu, Timur sama Flores sudah selesai juga. Dan Kalimantan sama Papua yang masih belum. Pengalaman apa Om? Di rute-rute itu Om? Yang paling mengesankan Om? Paling berkesan mungkin di daerah timur sana kali ya, di Flores. Mungkin sering dengar 1000 tikungan. 1000 tikungan Flores. Nah, itu benar-benar 1000 itu. Itu hitungannya emang 1000? Kayaknya sih gitu. Jadi belum habis belum habis yang ini udah belok lagi. Dan jalannya kecil. Karena kalau kayak di Sumbar kan itu kita kenal ada kelo 44 ya. Emang dinomorin tuh satu-satu Om. Oh ya. 1 sampai 44. Ini 1000. 1000 tikungan. Ya makanya dinamakan 1000 tikungan, dan itu memang rutenya sangat lumayan lah katanya orang sih ya. Biasanya sampai saking itunya, belokannya itu saking banyaknya, jadi orang itu sampai. Berapa lama Om? 1000 tikungan itu berapa jam itu? Kalau dihitung jamnya kali ya sejaman lebih, sampai 2 jam lah. Lumayan. Lumayan. Kemudian mulai dari 2018 sampai hari ini Om. Iya. Kira-kira kalau bermotor sudah pernah trouble, crash, apa segala macam Om?
Alhamdulillah nggak pernah crash juga. Kalau trouble mungkin ringan-ringan pernah lah. Tapi masih selama ini belum pernah crash ya Om? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan enggak. Karena saya udah 2 kali Om. Saya udah 2 kali. Karena ini juga masih baru crash. Oh iya, saya lihat tuh. Baru crash. Jadi memang musuh utama kita kalau di jalan, mungkin kalau kita sendiri sudah safety Om ya. Iya. Kita sendiri sudah safety, semua bisa kita hindarin. Tapi kalau udah alam, Nah itu yang susah. Kita nggak bisa lawan. Kita nggak bisa nebak juga. Kita nggak bisa nebak. Karena kemarin juga kita ketemunya solar yang tumpah, dan itu udah emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi Om. Iya. Ya mudah-mudahan 1 tahun jalan ini nggak ada masalah. Amin. Ya. Siap. Selamat-selamat aja gitu. Siap. Kemudian jelajah budaya Nusantara, itu judulnya ya Om ya? Ya. Touring selama 1 tahun keliling Indonesia. Ya. Kenapa pilih tema ini Om? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kan nyari tema itu juga agak lama juga. Ya, kira-kira apa yang cocok gitu kan, sudah banyak touring dengan tema-tema yang bagus gitu kan. Tujuannya sebenarnya bikin tema itu supaya kita nanti jalan itu ada tujuannya lah ya, bukan hanya sekedar kesenangan aja, touring jauh selesai pulang nggak bermanfaat apa-apa. Jadi kenapa judulnya Jelajah Budaya Nusantara? Saya tuh pengen setiap, ini mungkin masih jarang orang yang petur yang lakukan. Saya tuh pengen setiap daerah yang saya kunjungi, saya mau explore budayanya. Biasanya mungkin touring itu yang lebih yang dieksplor lebih ke wisatanya ya. Nah saya ke budayanya. Jadi setiap datang ke suatu daerah, budayanya apa itu yang saya eksplor gitu. Ada pesan-pesan tertentu atau ada sponsor yang di belakang perjalanan kali ini? Nah itu yang sampai sekarang masih belum ya. Ya kita sudah coba tapi ya belum ada lah. Karena kalau misalnya kita eksplor budaya gitu kan, berarti kan tempat-tempatnya yang tempat wisata yang indah harusnya bisa jadi satu investasi untuk terutama Kemenparekraf untuk menaikkan wisata budaya Indonesia dari via Om Daeng kan seharusnya bisa dinaikin tuh misal Om Daeng jalan ke satu daerah, Om Daeng bisa take foto, video segala macam untuk menaikkan wisata setempat. Nanti dari Kemenparekraf bisa bantu Om Daeng untuk perjalanan ini gitu kan. Gak ada ya sampai ke situ. Harusnya begitu, cuman masih belum. Cuman kalau dari Lumajang sendiri ya adalah bantuan dikit. Dari Lumajang. Iya. Secara personal sih. Pemda lokal. Ya dari lokal, Ibu Bupati, cuman secara pribadi lah. Oh, oke. Secara pribadi. Jadi apa sebenarnya misi Om? Iya. 1 tahun ini misi ini sebenarnya apa Om? Selain judul tadi, misinya ini apa sebenarnya? Satu memang karena hobi ya, saya memang hobi jalan dan maksudnya gini, dan kenapa akhirnya memutuskan keliling Indonesia setahun gitu? Ya, satu hobi itu tadi, satu hobi dan satu impian juga buat saya itu mengelilingi Indonesia dengan motor kesayangan saya si Yel ini. Pengen banget dari. Oh namanya Yel? Si Yel ini. Kenapa Yel? Yellow. Oh, oke. Yellow, kuning ya? Iya, orang juga yang ngasih itu nama, jadi sampai sekarang pakai. Pengen banget seperti itu. Dulunya pernah memang saya touring cuman kan putus-putus. Jadi pengennya memang 1 tahun full saya mengelilingi Indonesia dengan si Yel ini. Tujuannya pertama seperti itu. Nah, kenapa ngambil konsep budaya? Ya pengennya salah satunya supaya perjalanan saya ini bermanfaat lah, walaupun mungkin sedikit, saya mungkin bisa memperkenalkan budaya setempat dengan video yang saya buat nanti di YouTube saya, tapi sampai sekarang belum saya edit juga itu. Ya pasti belum sempat ya. Belum sempat, itu yang susah. Jadi paling enggak orang melihat video saya itu orang tahu, oh ternyata di sini tuh budayanya seperti ini kayak gitu. Ya, itu aja sih paling enggak ada sedikit membantu lah kota-kota yang saya kunjungi seperti itulah. Iya.
Jadi dengan Om Daeng jalan keliling Indonesia, orang bisa lihat bahwasannya daerah ini budaya seperti ini, Iya, betul. kebiasaan seperti ini gitu ya. Nah, 1 bulan jalan ini sudah ada ketemu Om, kira-kira yang spesifik. Ada beberapa sih. Contohnya? Kayak seperti di apa namanya itu daerah Padang sana kan lumayan kental kan. Tuh, di daerah Solo kayak kalau nggak salah itu ada 1000 apa namanya itu 1000 rumah adat itu apa namanya itu Oke. di daerah Solok itu. Nah itu sempat saya eksplor di situ. Ya nanti lihat di video saya. Tapi lah. belum di-upload ya? Nah itu dia. Belum di-expose ya? Belum karena memang belum diedit sih. Belum. Jadi ini kan jalan keliling Indonesia Om. Iya. Banyak ngambil video, banyak ngambil footage, foto. Bawa equip apa nih Om? Equip apa aja? Satu GoPro. Satu GoPro aja. Ada juga bawa kamera juga. Bawa kamera juga Bawa untuk kamera juga, foto yang sendirian dari jauh gitu Om ya? Tuh, Ya itu memang wajib sih. ya Oke. sangat membantu. Jadi keliling Indonesia, tanggapan keluarga gimana? Nah ini dia. Orang tua, anak, istri. Ya kalau planning saya ke Indonesia ini kan sudah saya rencanakan sudah setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi sebelum memutuskan untuk fix saya berangkat itu saya konsultasi sih, yang pertama sama keluarga dulu, sama istri dulu. Kalau istri sudah oke, insya Allah semua oke gitu. Jadi Istri pernah juga dibawa touring Om? deket-deket aja, Oh, dekat. deket-deket aja. Karena beliau juga kerja kebetulan. Jadi saya konsultasi sama istri dulu. Kebetulan istri itu sangat mendukung apa namanya itu hobi saya ini. Hobi seperti ini. Sangat mendukung. Jadi pada saat saya ngomong masalah ini dan saya bilang setahun, memang agak kaget juga. Cuman saya jelaskan seperti apa tujuannya apa apa gitu. konsepnya gitu ya. Akhirnya beliau menyetujui. Nah, beliau lah yang ngomong ke mertua waktu itu. Oke. Mertua oke. Anak umur berapa Om? Anak 9 tahun yang paling besar, yang masih kecil itu masih 5 tahun. Oh, oke. Berarti umur-umur udah bisa ditinggal sih Boleh. sebenarnya. Udah bisa ditinggal. Bisa. Iya. Kemudian persiapan Om mulai dari memutuskan untuk berangkat sampai hari ini, persiapannya apa aja nih Om? Persiapan di apa di unit atau apa? Semua persiapan pasti fisik, Oh ya. mental, kalau finance nanti kita Ya. bahas. Lebih ke mental kali ya, kalau Mental ya? kalau unit mungkin ya seperti itu aja lah. Karena buat rider juga di luar sana kali ya yang memang udah mau memutuskan juga Iya. mau keliling Indonesia, pengen jalan apa gitu kira-kira Om. Kalau unit lebih ke dibuat standar aja, ya Jadi lebih aman sih, distandarin. ya lebih aman di jalan. Motor saya kan sebelumnya agak inilah ya, jadi saya standarkan semua hampir 80% standar lah, biar lebih aman di jalan. Terus untuk lebih ke mental sih, mental. Jadi sebelum kan saya solo touring ya, jadi pasti kendalanya sangat banyak di jalan. Jadi sebelum saya memutuskan untuk ya saya berangkat gitu, saya tanya-tanya dulu yang sudah melakukan perjalanan itu, seperti Om Dayat Di Aceh Aceh, di itu, Aceh, ya. Aceh. Nah, itu Itu beliau naik Supra Om ya? gimana? Naik Supra, Supra, ya? dia itu 4 tahun kok. 4 tahun. Nah, kita udah komunikasi sebelumnya. Saya tanya-tanya juga seperti apa persiapannya, terus rutenya seperti apa, terus kendala-kendala apa yang kira-kira nanti yang paling berat yang akan saya temui seperti itu. Terus ada juga sama Om siapa namanya, Om Rahmat juga, Aceh juga. Terus sama Hanafi Pace juga, itu dia masih perjalanan juga sekarang, 2 tahun beliau. Tanya-tanya sekiranya apa ya yang perlu, yang paling penting saya persiapkan gitu, terutama di mental. Iya. Apa ya kira-kira langkah apa yang saya lakukan kalau semuanya di jalan saya temui permasalahan seperti ini gitu. Ya karena kalau di mental kan kurang lebih itu Om, misalnya kita udah jalan nih sendirian nih, sendirian jalan, ketemu hutan atau mental kita drop, kita sendirian, aduh kapan nyampe-nya, kapan pulang, itu kan mental ya Om ya? Mental. Ya itu tadi lah. Jadi
yang paling penting memperbanyak kawan, banyak Komunikasi, silaturahmi. Ya benar. Saya kan komunitas saya kan Maxi Series ya. Jadi jangan terpaku di Maxi Series saja karena ada kota-kota tertentu atau daerah-daerah tertentu itu nggak ada komunitas Maxi Series. Jadi sebenarnya kita menghadapi kendala di jalan, ada trouble dan lain-lain itu agak susah nyari bantuan kalau kita terpaku di Maxi Series saja. Jadi mereka menyarankan ya bergaullah ke teman-teman. Paling banyak itu ya komunitas-komunitas kecil seperti Bijin itu tadi, terus komunitas fiction, Vespa apalagi ya. Jadi sepanjang jalan itu ya saya sama mereka ya sekalian silaturahmi dan ya. Karena sebenarnya pada dasarnya kita silaturahmi bukan karena unitnya kan? Bukan. Karena kita memang sesama rider di aspal yang sama, kita keliling Indonesia, siapa lagi kalau bukan mereka yang bantu kita gitu. Betul sekali. Dan saya lihat responnya sepanjang jalan ini mulai dari saya kan lewat barat ya. Lewat barat berarti pinggir pantai ya, Om? Iya, pinggir pantai kebanyakan. Responnya sangat luar biasa. Mereka benar-benar mensupport perjalanan saya gitu. Jadi gambaran kita selama ini kayak semuanya motor king dan lain-lain itu ugal-ugalan di jalan itu yang saya temui di jalan ini kan tidak seperti mereka. Ya sangat luar biasa lah membantu saya. Jadi Om begitu Om upload nih, Om upload set jelajah Nusantara 1 tahun, mohon pantauan di jalan segala macam. Itu banyak yang kontak Om? Iya. Banyak kontak ya? Bisa dilihat mungkin ada di setiap Facebook. Provinsi ada? Ada, pasti ada. Pasti ada yang sudah siap mengkondisikan ya? Iya, termasuk yang di Papua juga. Masih padahal Papua itu paling agak terakhir. Sekarang mereka udah kontak-kontakan, udah monitor dari sekarang. Jadi responnya luar biasa lah. Dan mereka itu kenal dari mana Om? Hanya by sosmed aja ya? Iya. Followers berarti ya? Followers, dan ada juga memang kan teman-teman kan sering nge-share di Facebook, ada komunitas touring Indonesia kalau nggak salah, ada beberapa teman yang nge-share di situ, nah disitulah mereka tahu ya. Saya sedang berarti untuk 1 tahun ke depan mudah-mudahan semua teman se-Indonesia bakal pantau. Dan ini di podcast ini baru 1 bulan. Kita catat sekarang bulan 1. Nanti gimana di bulan 12 kita lihat Om Daeng udah di mana. Mungkin ini saksi awal perjalanan Om Daeng, masih awal nih, satu bulan nih. Masih 6.000 kilo ya Om. Betul. Berarti ada sisa sekitar 19. Ya, 19. Saya bukan. 24. Ya, rencananya kan 30 km. 30.000. Berarti masih ada sisa 24.000 lagi. Jadi ya masih yang 24.000 lagi mohon tunggu dan mohon bersabar, tapi podcastnya udah tayang duluan nanti pas ini. Oke, jadi Om kan udah siapin rundown nih kan, pasti rundown perjalanan nih, pasti udah siapin nih step-stepnya kemana dulu, jalan kemana gitu, untuk seluruh provinsi Indonesia. Total 30.000 km. 30.000 ya. Nah, berapa Om kira-kira biaya yang Om siapkan Om? Nah ini untuk biaya. Kira-kira. Ya. Untuk biaya itu kemarin kalkulasi aja. Itu sekitar 100-an. Itu maksudnya perkiraan saya akan habis seperti itu. Dan insya Allah mungkin kurang dari itu. Seperti itu. Jadi untuk pembiayaan sendiri kan saya juga kalau biaya seperti 100 juta itu memang nggak kuat lah segitulah ya. Jadi banyak juga support dari teman-teman dan juga saya juga jualan kaos juga, itu lumayan sangat membantu juga, teman-teman banyak support juga dari situ. Ya, jadi dari situlah pembiayaannya. Ya, selain dana pribadi saya. Ya, kira-kira cost terbesar itu di mana Om? Papua, insya Allah. Papua ya. Ya, Kenapa bisa gede di situ Om? Jadi di sana itu rata-rata kan belum ada akses darat. Jadi kita masih selain laut itu pakai udara juga Om. Oh, udara itu dari mana ke mana? Jadi contoh kayak dari Jayapura ke Wamena. Itu sebenarnya ada darat, tapi
ya off-road lah. Off-road. Dan juga uji mental Dan- juga, karena itulah daerah sana itu seperti itulah. Lumayan uka-uka berarti. Lumayan, dan saya belum siap untuk itu. Iya. Oke. Teman pernah katanya akses darat itu Jayapura Wamena itu bisa sampai 2 minggu. Ya, bisa dibayangkan lah di tengah hutan. 2 minggu itu jalan tapi ya, Om? Jalan darat ya? Iya, jalan darat. Bisa dibayangkan kita di tengah hutan selama 2 minggu seperti apa. Jadi alternatifnya itu tadi ya, kita harus pakai udara. Itu ada. Jadi apa namanya itu? Hercules ya? Hercules. Lumayan biayanya katanya. Hercules di berapa anu? Hercules itu bisa sampai 6-5 jutaan. Oke. Itu sama motor kita, sama kitanya juga. Sama motor. Ya itu mungkin juga lumayan mempersingkat perjalanan ya, Om? Mempersingkat, iya benar. Tapi juga nggak tiap hari, jadi itu agak ya Lihat kita sikon. nunggu juga. Lihat bisa sikonnya. minggu juga nunggu kapalnya itu, pesawatnya. Oke. Ya, oke. Jadi kurang lebih sekitar 100 jutaan itu lumayan juga sih, Om. Banyak itu. Cuman kalau kita pikir-pikir selama 1 tahun, kalau dirata-ratakan hampir pengeluaran yang kecil sih sebenarnya kalau harian ya, kalau kita bilang ya. Kalau harian sebenarnya tidak banyak. Iya. Gitu. Yang berat ya itu dah di transportasi, di penyeberangan itu yang agak berat. Iya, 10 juta, kurang lebih 10 juta, 10 juta kurang sebulan ya. Iya. Ada yang mau ditanya, Pak? Bang? Apa yang dijawab? Oke. Ya, jadi apa Om Daeng? Kira-kira berapa poin yang membuat kita ini siap untuk leading jauh sampai berbulan-bulan setahun. Dan poin pertama mungkin kan mental, yang kedua mungkin kesiapan finansial, yang ketiga izin dari apakah ada lagi? Ya, fisik lah. Fisik ya? Ya, apalagi yang udah berusia, waduh. Dan nomor 1 mental Om ya? Pastilah. Semua siap, mental nggak siap ya, nggak bisa jalan. Ya, terutama keluarga juga kan, izin dari keluarga itu harus nomor 1 sebenarnya. Betul. Karena kalau kita udah siap fisik, siap mental, siap biaya, yang terakhir keluarga kan. Kalau misalnya keluarga mengizinkan, semuanya lah bisa kita jalankan kan. Izin keluarga. Ada kendala Om, kira-kira Om, selama Om jalan ini? Selama sebulan ini apa kendala, Om? Ya alhamdulillah selama 1 bulan ini masih belum ada kendala. Mudah-mudahan nggak ada lah. Ya. Tipe jalan Om, tipe touring Om ini nyantai, ngebut, ngejar, atau Sangat biasa nyantai. aja? Sangat nyantai Om ya? Saya bisa di satu daerah itu bisa sampai 3-4 harian. Dan kalau jalan dalam 1 hari, apakah target atau di mana malam wajib berhenti atau gimana? Harusnya kalau apalagi Sumatera ini ya, jadi saya batasi sore itu saya sudah harus ngeres. Dimanapun dapatnya? Harusnya seperti itu. Cuman teman-teman kan juga ngasih petunjuk tempat-tempat rest yang aman lah istilahnya. Iya, betul. Jadi saya ngejar itu. Titik-titik itu ya? Di sini harusnya ngeres di sini ya, saya ngejar itu. Biasanya agak lewat malam dikit gitu ya, sampai ke titik itu. Iya, kalau lewat malam dikit, jam 8, jam 9 masih oke lah, ya kan, nggak ada masalah. Iya. Nah, apa arti keliling Indonesia buat Om Daeng? Buat saya tadi agak nyentuh kesana udah ya, dari awal itu ya, memang itu cita-cita saya sih sebenarnya, pengen keliling Indonesia dengan CL ini ya kepuasan sendiri tentunya. Kepuasan sendiri ya? Pasti kepuasan sendiri. Nah, setelah keliling Indonesia, apa lagi Om? Nah, kalau dikasih umur panjang lah, kita keliling Asia dulu lah insya Allah. Kalau keliling Asia, kayak planning kita kemarin ya Bang? 5 negara. 2 negara. Mantap tuh.
Ya, 5 negara berarti Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, ASEAN. Insya Ya, Allah. dan itu kabarnya biayanya nggak segede keliling Indonesia ya? Nah itu dia. Kalau menurut yang sudah sih begitu. Habis berapa bang? Sekitar 50. 40 sampai 50 juta sudah untuk deposit. Karena buat SIM internasional juga murah, cuma 300.000. Karena memang sudah ada akses kan, akses dari support dari teman-teman yang sudah menjelajah kan. Iya. Mungkin Om biayanya kan nggak mungkin kalau mungkin nggak terlalu sebanyak itu mungkin kalau memang nggak putus-putus. Nggak putus-putus dalam artian? Maksud saya kalau ke Indonesia maksudnya tadi sini besok jalan lagi nggak explore mungkin nggak akan sebanyak itu. Yang bikin bengkak kan kita setahun. Ya biaya makan aja setahun udah. Iya, Ya. betul. Itu yang mungkin yang bikin banyak. Oke, kemudian Om kira-kira ini terakhir pesan buat kita lah Om, buat kita buat anak motor, buat anak touring, mungkin yang baru mau touring atau baru mau keliling Indonesia, kira-kira apa Om? Apa ya pesannya ya? Kalau memang yang senang touring ya apa ya pesannya ya? Penggunaan itu touring Gimana? itu ya kan termasuk kegunaan gitu maksudnya. Supaya balik ke ini juga, kalau memang senang touring, hobi touring, pastinya kan dia dapat kepuasan sendiri. Tujuannya mereka touring itu apa gitu sih sebenarnya. Balik ke tujuan, kalau tujuannya hanya ingin supaya dapat ketenaran atau mungkin karena persyaratan dari komunitasnya ya beda cerita lagi. Kalau kita sudah lebih ke kepuasan Ke hobi, kepuasan batin, iya. kepuasan pribadi. Kalau dipikirkan touring itu selain dari kepuasan sendiri kan Karena kalau banyak makan biaya. kalau udah cita-cita hobi, biaya udah belakangan itu. Ya. Ya, biaya udah belakangan. Yang saya bingung itu gimana cara ngerayu istri itu biar bisa diizinkan setahun. Ya berarti istri sering-sering dibawa touring dulu. Iya. Ini tipsnya. Iya, dibuat touring dulu. Ya kalau bisa juga touring. Ya banyak juga yang keliling Indonesia touring berdua suami istri. Iya. Banyak. Juga banyak. Ada beberapa itu di channel YouTube aku lihat suami istri naik PCX, Oh, Ica TV itu ketemu juga itu. ketemu ya? Ketemu. Mereka lagi jalan kan? Sekarang ya? Kalau nggak Enggak, salah. lagi stay di Padang. Stay di Padang. Iya. Berarti udah balik dari Sabang tuh berarti. Itu videonya memang lambat tayang. Oh. Videonya kan baru sampai mana gitu. Stokis. Kalau yang terakhir saya lihat mereka ya memang beberapa minggu yang Masuk lalu Aceh kalau nggak salah Sabang ya. Iya. Itu padahal orangnya udah di Padang ya. Padang ya. Udah di Padang. Kemarin ketemu sama beliau. Di portal juga sama dia. Iya, kebetulan di antar main juga. Memang dia stay di Padang. Kayak stay di Orang Padang. Padang. Memang orang Padang. Orang Padang. Makanya kita kemarin saya lupa sekali pengen kontak karena orangnya asik. Asik loh. Iya. Ya, orangnya helpful, orangnya. Iya. Asik sama siapa aja. Iya. Sama si Om Martinus, dia Felicius itu kan ini sama dia di portal Di portal. Padang Asik orangnya itu. Iya. Suami istri Iya, dia. siapa namanya? Ya juga sama juga video Om Daeng juga pasti lambat tayang pasti. Iya pasti. Nah, sampai Pasti sekarang lah. aja udah sebulan belum diedit sama sekali. Belum upload. Nah susahnya di situ Om. Jadi kita kan kalau reading tuh waktunya agak susah. Malam Iya. kadang mau ngedit. Mau ngedit tapi Teman ada datang. Iya, betul. Ngobrol sampai jam 12. Mau ngedit udah capek juga. Akhirnya tidur. Besok pagi udah reading lagi. Nah itu agak susah. mungkin bisa pakai jasa Om dikirim videonya tapi susah ya kalau misalnya bukan kita sendiri yang edit nggak dapat storynya. Benar. Nggak dapat. Nggak dapat ininya feel video itu nggak dapat. Dan juga kalau nggak salah Kang JJ pakai sistem kayak gitu ya beliau tuh. Jadi cuma ngirim file, nanti timnya yang garap di Indonesia. Kalau nggak salah kayak gitu. Cuman saya mikirnya itu datanya itu kan berat tuh. Iya, sampai benar. bergiga-giga. Benar, Nah, kita benar. butuh internet yang kencang juga untuk ngirim Betul. transport itu.
Betul. Kalau di Indonesia saya rasa kurang feel ini. sih ya. Iya. Rasa. Nah, Feel. rasanya itu kadang Feel. Kita cerita dalam video itu jadi hilang. benar. Iya. Karena dia mengedit tidak sesuai, tidak beda, tidak sama dengan kita yang edit. Ya, karena Yang kita rasakan Ya, tapi nggak nyampe. Karena saya juga kalau ngedit video touring wajib kita sendiri yang edit karena kita tahu dari sini nanti kita singgahnya di sini ngapain, ada percakapan apa kita yang tahu gitu. Betul. Oke, jadi saya ada sedikit merchandise buat Om Daeng, kaos dari Exos. Jadi ini kaos saya Om. Ya. Saya tadi bingung, kaos banyak. Kira-kira yang desain yang mana cocok gitu kan. Jadi mungkin kebetulan karena lagi arah ke sana nih, arah ke Sumbar lah ya kita bilang. Jadi kita kemarin sempat buat kaos XOS Road to Sumbar Om. Oh ya, siap. Jadi ini kaos, mudah-mudahan ukurannya pas, ini ukurannya L, Oh, pas banget. tangan panjang, Oh, siap. ya. Oke. Mohon diterima Om. Siap. Thank you banget. Ini ada desain belakangnya. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan ya mungkin memang sekedar kaos, tapi mudah-mudahan ingat dosennya ini pernah singgah di Medan. Siap. Dari Thank you, XOS. thank you. Oke, teman-teman mungkin sekian saja podcast kita spesial buat Om Daeng. Memang kalau yang saya undang kemari yang spesial-spesial aja, yang suhu-suhu. Jadi Jangan lupa pesan belum tentu. ya. Udah, kita udah pesan kaos 5. Oke. Wah, Punya Om Daeng 5. thank you. Udah dibawa Om? Udah. Udah ya, nanti kita ambil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kalau ada iklan jangan di skip. Subscribe juga channelnya Om Daeng, Iya. karena nanti di situ cerita lengkap semua perjalanan selama 1 tahun, dan ini masih 1 bulan, masih ada 11 bulan lagi. Oke, sampai ketemu kembali, see you, bye bye.